Oke lor, di sini ada dua kali driver OCCL 506 pesanan ini servisan lor ya. Ini servisan dari Muhammad Rifai. Ini yang datang dua driver. Tapi saya cek tadi saya cek semuanya, kita lepaskan koneksi terminal pada heading. Ternyata saya cuma menemukan satu driver yang mengalami kerusakan yang fatal lor. Dan yang ini dalam kondisi baik-baik saja, tapi tetap saya cek keseluruhan, kita pastikan semuanya dalam kondisi normal kembali, ataupun mungkin jangka panjangnya ya, biar lebih aman gimana nanti kita jelaskan apa yang penting pada SOCL 506 ini. Nah, untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin juga banyak, kenapa pada saat satu driver diaktifkan tidak ada noise, tapi apabila diinstalasikan keduanya atau diberi input keduanya itu akan mendapatkan noise. Begitu juga dengan sebaliknya, pada saat driver satunya diaktifkan sendirian dia tidak ada noise. Pada saat penggabungan kok kenapa ada noise? Nah, nanti kita jelaskan lur ya. Sebenarnya itu sangat simpel banget. Oke, kita tes dulu untuk satu driver di sini. Ini adalah driver yang fatal tadi. Di sini sudah kita pasangkan terminalnya. Ini sedikit lebih mepet lur ya. Karena kalau kita sendiri kalau memasang terminal tuh sedikit mepet ke bawah, tapi tidak sampai menyentuh, biar sedikit rapi gitu aja lur. Ada pergantian transfer tape sama transfer driver. Resistor ada yang putus tadi, meskipun tidak ada indikasi terbakar ya. Dan juga dioda bias. Untuk yang lainnya kapasitor semuanya aman semuanya lur. Indikatornya request ditempel saja katanya. Oke, di sini kita instalasikan menggunakan tegangan di 82 volt. Ini SOCL 506 dikoneksi 5 set. Oke, sudah on ya. Tegangan di dropping sedikit di 80 volt ini. Untuk bias tab ya. Di sini terbaca 361,62, di bagian sini 367. Untuk SOCL ini akan menyesuaikan keseimbangannya sendiri lur. Di sini akan turun, di sini akan naik. Nah, ini akan naik ya. Nah, untuk SOCL 506 ini apa yang perlu diperhatikan biar bisa jangka panjang atau enggak mudah panas mungkin ya, yaitu dari nilai bias ini lur. Dengan acuan di 80 volt ya, acuan di 80 volt dengan bias seperti ini. Nah, teman-teman nanti apabila menggunakan tegangan misal tidak sampai 80 volt, bisa jadi nanti biasnya akan turun juga menyesuaikan lur. Nah, untuk batas idealnya diberi tegangan 80 sampai 90 volt dikoneksi 5 set ini. Untuk bias tidak lebih dari 400 mV. Nah, kalau teman-teman mendapatkan bias di 400 mV, dia akan mudah overheat lur. Nah, bagaimana cara mengatur bias sedangkan di SOCL 506 ini tidak ada trimpot bias? Teman-teman bisa mengatur bias pada sini lur. Ini dioda bias ya. Nah, tidak semuanya kita kasih 41N4007, tapi di sini salah satunya kita kasih dioda fast. Karena apa? Setiap dioda itu memiliki nilai hambatan sendiri lur. Bila mana hambatan itu terlalu besar, pastinya bias akan terlalu tinggi juga lur, gitu lur. Nah, untuk resistor sun gimana? Resistor sun ini lur, 3K3 ini ya. Ini karakternya panas lur. Meskipun ini juga panas, ini panas banget lur. Cuman nggak masalah gitu loh. Teman-teman jangan khawatir soal resistor sun ini panas. Bagaimana cara mengatasi resistor panas? Jangan menaikkan nilainya, tapi naikkanlah nilai wattnya lur. Nah, biar tetap maksimal itu nilainya kecil tapi wattnya yang dibesarin. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman bisa menggunakan atau mengakali dengan 2 kali resistor yang di paralel ya. Ya mungkin 6K8 di paralel 6K8 di paralel ya, nanti mendapatkan 6K8 dibagi 2.
Untuk wattnya 2 watt kali 2 gitu lur. Seperti itu ya. Tapi nggak masalah kalau resistor SAN itu nggak panas. Bisa jadi resistor itu terlalu besar nilainya karena arus yang masuk dia terhambat, nggak bisa. Atau resistor itu sendiri terputus lur gitu. Nggak masalah resistor SAN panas, lumrah, wajar. Semestinya emang harus dibikin panas lur. Ya yang penting panasnya tetap terukur ya, aman gitulah. Nggak panas seperti solder aja nggak masalah. Nah, bias sudah berada dalam tegangan nilainya. Untuk DCO nya untuk SOCL ini pasti mendekati 0 karena dia menggunakan DC offset. Di sini terbaca 0, untuk sinusnya bagus, tidak ada cacat sedikit pun. Ini kita pakai beban 8 ohm, sorry 8 ohm. Kemarin kita buat servis kelas D cuma lupa buat menaruh di 4 ohm, tapi nggak masalah. Yang penting indikasi sinus outputnya bagus. Ini sudah normal lur. Kita lanjut driver yang kedua. Setelah ini kita jelaskan bagaimana cara mengatasi noise lur. Ini cukup hangat lah, hangat enak. Ini yang mepet lur ya, bagus ya lur ya. Untuk instalasi seperti ini buat teman-teman juga yang belum paham ya. Tapi kalau yang sudah paham mending skip aja, nggak masalah lur. Inilah salah satu kenapa bagian regulasi ini kita menggunakan 2 jalur. Karena apa? Tegangan regulasi di sini yaitu untuk keperluan relay saja lur, dan rangkaian-rangkaian kecil. Tapi tegangan yang ada di dalam relay ini tidak lebih dari 2 jalur ya. Tidak lebih dari 2 jalur. Jadi teman-teman bisalah untuk membaca skematik sendiri apa yang dibutuhkan dalam suatu rangkaian. Nah, teman-teman apabila menggunakan 3 pin yang ada di sini, pastinya akan yang pertama overhead, bagian regulasinya mudah terbakar karena input di sini sebenarnya AC lur ya. Disearahkan dulu pakai dioda 1N4007, pastinya di situ ada konversi tegangan. Jadi apabila di sini 12 volt, pastinya akan naik menjadi 18 volt nanti yang masuk ke rangkaian regulasi. Jadi mengapa kita selalu sarankan menggunakan tegangan kecil saja, 12 volt cukup. Nah, apa yang menyebabkan noise? Bila mana teman-teman menggunakan tegangan AC, saran saya apabila pin 1 mendapatkan kabel warna merah, usahakan dengan pin yang sama dia mendapatkan kabel yang sama lur, atau jalur yang sama. Apabila teman-teman menggunakan rangkaian yang terbalik, meskipun itu tegangan AC, saya yakin itulah salah satu penyebab noise itu terjadi. Jadi bisa dipahami ya. Meskipun tegangan AC, apabila pin yang sebelah sini mendapat kabel merah, katakanlah di sini merah, di sini biru, merah, usahakan juga pin yang sama dia mendapatkan jalur yang sama atau kabel yang sama. Meskipun itu tegangan AC lur ya. Nah, untuk DC pun bisa lur, DC bisa. Kalau DC apabila terbalik dia akan off atau tidak akan bekerja ya. Karena jalur ground itu sendiri yaitu di bagian tengah. Di sini 3 pin, 1, 2, 3, pastinya tengah yang sini. Nah, ini harus dapat settingnya atau groundnya untuk DC. Cuma seperti itu aja lur. Ini berlaku juga pada rangkaian aksesoris lain. Teman-teman apabila menggunakan rangkaian seperti protect speaker secara eksternal ataupun rangkaian-rangkaian yang lainnya, apabila di situ menggunakan jalur dua jalur, ya gunakan sesuai yang dibutuhkan saja, biar tidak banyak gelombang yang masuk lur. Seperti itu. Bahkan untuk video test on yang kita lakukan di sini ini menggunakan tegangan DC lur. Ini lebih aman ya, karena tidak ada pengaruhnya pada suara juga. Tidak ada sangkut pautnya dengan rangkaian driver, karena rangkaian protect ini rangkaian kecil ya lur ya. Sebelah sini ini kita pakai DC 12 volt. Tapi kalau 2 channel ya jangan lur ya, pakai 020 volt nggak masalah kalau DC. Tapi kalau AC saya rekomendasikan 12 VAC saja.
atau 15 VAC lah maksimumnya, seperti itu. Ya sepele sih, cuman nggak bisa disepelekan gitu lur. Bahkan meskipun itu tegangan AC ya, tetaplah gunakan pada sesuai jalurnya. Itulah pentingnya instalasi lur. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pada suatu rangkaian. Jadi tidak harus mengikuti skematik ya. Semuanya tuh juga memiliki harus disesuaikan dengan kebutuhan lah gitu lur. Skematik bisa jadi mengisi 3 pin, ya bisa jadi teman-teman menggunakan rangkaian-rangkaian lainnya ataupun relay yang berbeda atau 24 volt itu juga bisa lur. Jadi harus disesuaikan komponen yang dipasang. Oke, di sini sudah kita pasangkan untuk rangkaiannya aktif. Kita langsung pasang hosi lur. Lebih akurat pakai ini lur ya. Oke, tegangan yang sama di 80 voltan. Protek dalam keadaan saturasi, kita pakai 12 volt, sudah klik. Tegangan 81 bagian negatif sama. Untuk bias di TEF ya. Nah, di sini ketemu di 346. Di sini 350, ini turun ya. Oke, nanti akan menyesuaikan keseimbangannya. Untuk DCO-nya di 0 volt. Langsung ke sinus output. Mantap, tidak ada cacat sama sekali. Untuk indikator sudah tidak terlalu sensitif sih sebenarnya, karena di sini sudah kita kalibrasikan lur. Kalau panel depan biasanya agak sedikit sensitif, khususnya di bagian jalur klipnya ya. Tapi untuk indikator itu tidak ada pengaruhnya pada suara lur. Entah ini sensitif ataupun tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau awal on nggak ada input dia aktif, biasa jadi rangkaian drivernya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Rifai yang ada di Jawa Barat. Untuk sore ini langsung kita kirim. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support Elektro. Bantu subscribe dan komen dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.